Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Bentar, handphone aku mana? Nyari handphone? Iya. Biasanya di balik bantal. Ada telepon sebentar tuh. Bunyi tadi. Bentar ya, gua angkat telepon dulu ya. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tolong nanti jadwal-jadwal yang udah masuk di reschedule semuanya. Soalnya mau pergi sama keluarga nih. Mau quality time. Wih. Asyik. Sama istri dan anak-anak. Oh. Bukan anak dan istri ya, istri dan anak-anak. Iya. Keren istri sama istri. Ya, oke ya baik. Kecuali jadwal Mama Dede jangan reschedule itu nggak bisa itu. Wih. Ya itu. Oke. Aja. Oke, yang lain boleh ya. Oke. Hah, nggak bisa. Ya gimana sih? Ini mau ada acara nih. Ya udah pokoknya diatur deh gimana deh. Baiknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Gimana sih? Ngomong kesini dong. Kok sini? Kan masih pakai speaker. Oh, oke. Gimana Mas Bedu? Kayaknya nih sibuk banget. Mau liburan kemana ke Kapadokia? Hah? Cie. Mau liburan ke Pulau Gading, Kelapa Gadung. Ke Bolak. Liburannya my tadi. Dream, not her. Kita dengar sama istri-istri mau liburan. Mau sama istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Kirain istri dan istri. Istri dan anak-anak. Iya. Kenapa kok bisa tiba-tiba reschedule gitu sih Mas Bedu? Dadakan, karena kan sebentar lagi anak mau masuk sekolah. Ini sebelum mereka masuk sekolah, kalau bisa ayo manfaatin waktu buat bersama deh gitu. Ya harusnya di manage dulu Mas Bedu, biar nggak rugi kan. Waalaikumsalam Ma. Siapa yang ke Kapadokia? Kok Mama tahu sih dari It's my Ya dream. iyalah udah bolak-balik. Oh sering ke situ ya? Oh iya itu. Iya Mah. Mama Itu mimpi Ke orang-orang Turki itu ada yang namanya bursa. Jadi di situ semuanya pohon-pohon tuh es pada nempel di Masya Allah situ. keren banget ya Mah. Girang. Pantesan banyak banget Kapadokia, enak banget. yang honeymoon ke sana bawa. Anda rencana honeymoon ke Kapadokia? Oh iya. Naik itu tuh. Teman-teman Zahra nih Mah lagi pada di sana nih Mah, lagi honeymoon di sana Mah. Alhamdulillah. Ya. Mas Bedu katanya mau liburan tuh Mah sama anak-anaknya. Ya. Alhamdulillah. Mau ke Travel aku? mau ke Kelapa Dua atau Kelapa Dua, mah dekat rumahnya Andri. Oh iya Kelapa Dua Wetan. Brimob. Lah kan Mah, berarti kan Mas Bedu kan belum bisa manage waktu tuh kemarin. Nah, Bentar sama pekerjaan mah Bu. karena kerjaan sama sekarang ini, kita lihat rumah. ya. Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memini waktu. Dalam Islam ya Mah. Ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang luar biasa yaitu nikmat waktu. Semua manusia diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari, satu malam seolah kita ini oleh Allah diberikan waktu 24 jam. Semua sama. Dikatakan yang namanya waktu ibarat air yang mengalir ke sebuah kota, ke sebuah negeri, ke sebuah kampung, ke sebuah desa. Lewat tuh air, seret. Tergantung bagaimana penduduk negeri, penduduk kota, penduduk kampung memanfaatkan air yang lewat. Ini ibarat waktu. Ada yang nyuci mobil, nyuci motor, nyiramin pohon, nyuci pakaian, ngepel, ngelap kaca, dan seterusnya. Ada yang cuma dilihatin aja tuh air. Ada yang justru airnya dicemari oleh mereka. Ya Allah. Artinya kita manusia beragam-ragam memanfaatkan waktu. Padahal waktu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak bersumpah demi waktu. Wal-lail demi malam. Wad-duha demi waktu duha. Wan-nahar demi siang. Wal-asr demi asar.
Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu. Kenapa? Artinya waktu sangat berharga buat kita manusia karena Allah berkali-kali bersumpah dengan waktu. Ada yang nyeleneh, cita-cita pengen menjadi orang kaya, hobi rebahan. Agak nyaman. Ada yang begitu? Enak banget ya Pak. Enak banget. Ditanya, mau jadi siapa? Jadi bagaimana hidup? Pengen jadi orang kaya. Muda bahagia, tua senang, mati masuk surga. Kata siapa? Itu mah kata orang yang kebluk. Yang tidak mankan waktu. Mama sampai ketawa, cita-cita pengen jadi orang kaya, hobi rebahan. Lu bayangin. Iya mah. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Apalagi zaman corona. Iya, rebahan. Nggak kantor, bobo aja. Apa yang diperoleh? Iya, kalau kita lihat, Mamah melihat manusia terbagi 3 golongan. Lihat kalian golongan yang mana ya? Ya. 1, orang ini hidup setiap saat dan kesempatan dia manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dia yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Dia punya program, punya target. Jam sekian ini, jam sekian ini. Selesai seharian. Kerjaan kelar, baca Quran udah, ngaji udah. Ini kan emak-emak ya kegiatan mama. Masak selesai, nyiramin pohon selesai, ngoret selesai. Alhamdulillah. Hari ini semua rencana selesai. 1, dia beruntung. Titik. 2. Ada orang yang waktu berjalan tenang santai. Mau sholat ntar aja dah. Baca Quran ntar aja deh. Aduh. Janji sama orang ntar lah gampang. Ada telepon. Digampangin. Dia rugi. Yang paling rugi siapa? Waktu jalan melewati tubuh orang tadi. Tapi waktunya dimanfaatkan sesuatu perbuatan yang diharamkan dalam agama. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada gak yang begitu? Ada mah. Main cewek. Aduh. Berzina. Ya Allah. Berjudi. Coba. Mabok-mabokan. Ngomongin orang. Aduh. Ngarumpi. Ini yang parah. Kita contoh Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim 23 tahun dia bisa berdakwah, merubah dunia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saking apa beliau manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terbuang. Artinya kita sebagai mengaku hamba Allah, umatnya Nabi besar kita Muhammad SAW belajar bagaimana beliau memilih waktu. Itu yang harus kita contoh. Iya. Mudah-mudahan ya kita semua ada di yang golongan orang pertama ya, memanfaatkan waktu ya. Amin ya Allah. Bukan kaum berbahan. Karena waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Iya. Yang tidak bisa diputar ulang lagi ya, Maya. Betul. Oke, baik jamaah. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, lanjut. Jadi bagaimana? Bagaimana? Nabi besar kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Memanfaatkan waktu 23 tahun bisa merubah dunia. Masya Allah. Semua menjadi orang yang beriman sebagian besar. Yang pertama. Islam kan perintahkan kepada kita sholat. Sholat. Rukun Islam yang kedua sholat. Nah, dengan sehari semalam sholat 5 waktu. Itu kan ditentukan oleh Allah waktunya. Makanya ketika beliau Nabi besar kita Muhammad SAW habis pulang Isra Mi'raj. Hari pertama Jibril menuntun beliau di awal waktu. Hari kedua di akhir waktu. Maksudnya apa? Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Makanya sholat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya pi awali waktu. Saking Allah tidak suka dengan orang yang lain dengan sholat sampai Allah berfirman, fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholatnya lalai. Lalai waktu, lalai bacaan, lalai kehusuan. Ya. Itu walaupun sholat tapi celaka kata Allah. Sekarang, kalau yang namanya sholat, itu kan disiplin waktu. Siapa yang datang duluan bisa paling depan. Yang belakangan walaupun dia pejabat di masyarakat tetap di belakang. Haknya seperti itu.
Artinya disiplin waktu, disiplin siapa yang datang, siapa yang berhak di depan, yang di belakang dengan disiplin waktu. Artinya mengajarkan kepada kita sebagai hamba Allah disiplin waktu dong. Jam sekian, jam sekian, jam sekian waktu lohor, jam sekian waktu asar dan seterusnya. Menerapkan diri dalam sehari semalam waktu lohor, asar, maghrib, isya. Begitu pun dalam kita bekerja. Habis lohor ini, habis asar ini. Punya target. Ya. Satu. Yang kedua. Jadi orang untuk memanfaatkan waktu jangan pakai kata entar. Entar masih capek. Ngerentak badan. Entar. Apa kita bisa menjamin entar masih sehat? Apa kita bisa menjamin entar masih hidup? Enggak lama. Nggak bisa. Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Rencana punya rencana. Target punya target. Allah punya rencana. Contoh. Pergilah kita ke daerah puncak. Perhitungan di jalan tuh 1 jam. Karena dekat ke tempat yang kedua. Ya. Ternyata saking macetnya udah pakai podeder tahu nggak 3 jam setengah. Udah pakai. Saking macetnya. Manusia punya rencana. Makanya hati-hati jangan pakai kata entar. Iya. Apalagi buat kita mendidik diri kita menghargai waktu. Kalau ada kesempatan ambil. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ambil. Iya. Kemudian apa lagi? Untuk menghargai waktu. Saran saya, jangan kita waktu itu dibikin instan. Sekarang harus jadi begini. Enggak. Tapi berpikir ini invest. Ada tahapan. Begitu pula kita untuk memanfaatkan waktu. Kita jangan pengen instan. Langsung pengen kaya. Langsung pengen rajin ibadah. Nggak bakalan. Nggak bakal. Ada tahapan. Masya Allah. Tahapan. Barulah seperti ini. Ya. Semua ada pembelajaran, ada proses. Proses untuk masa yang akan datang. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ladang persamaan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Kita kan di dunia diberbuat apapun buat akhirat. Bukan buat di dunia. Bukan. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wartan sana sibaka minad dunya. Tuntutlah kalian. Apa yang ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia, akhirat dulu. Artinya pekerjaan dunia niatnya karena Allah. Biar kita memanfaatkan waktu dengan sendirinya. Yakinkan di hati apa yang saya kerjakan mendapatkan ridho dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Setiap individu, bukan satu kelompok. Bukan. Adalah berpikir apa yang akan kalian bawa mati. Apa bakal kita? Rumah nggak dibawa, pangkat nggak dibawa, ketenaran nggak dibawa, kegantengan, kecantikan nggak dibawa. Hanya amal yang kita kerjakan. Kita ngaca. Sudah benarkah amal saya? Semua yang Allah berikan kepada kita dipakai di jalan yang Allah ridho. Itu yang kita bawa. Kalau Anda diberikan umur yang panjang, dipakai yang Allah ridho. Kalau Anda diberikan kekayaan dipakai di jalan yang Allah ridho. Kalau Anda diberikan kesehatan dipakai di jalan yang Allah ridho. Bukankah Rasul mengatakan, Igtanim homsan qobla homsin. Segera raih 5 perkara. Sebelum datangnya 5 perkara. Mempeng muda sebelum tua. Mempeng sehat sebelum sakit. Mempeng kaya sebelum miskin. Mempeng senggang sebelum sibuk. Mempeng hidup sebelum mati. Muda ada saatnya. Berapa lama kalian muda? Iya. Datang tua. Masya Allah. Mempeng muda, hayo cari rezeki. Jangan buang kesempatan. Belum tentu besok ada kesempatan lagi. Ambil. Jangan sia-siakan. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Kalau sudah tua bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Jangankan bekerja keliling-keliling dunia. Habis duduk, habis nongkrong. Bengek. Mempeng kalian sehat sebelum sakit. Ya, lagi sehat, hayo ibadah, sholat di masjid dan seterusnya. Nyari duit, nyari rezeki buat anak, buat keluarga besar kita, buat tetangga kita, anak yatim, fakir miskin. Harus kita urusin sesuai kemampuan. Sebelum kita sakit. Udah sakit bisa apa? Bangun aja susah.
Cuman punten di kita banyak yang salah. Emaknya bapaknya lagi sehat, nggak pernah ditawarin makanan enak. Emaknya bapaknya bengek. Mama, makan anggur hijau, anggur merah. Yo, bagaimana? Sate kambing, sate ayam. Lagi sehat nggak ditawarin. Salah anak-anak, mumpung malu sehat. Ya. Bapak lu lagi sehat, tawarin makanan yang enak, beliin, nggak pakai tawarin. Yang dia doyan kalian tahu. Ya. Mumpung kalian lagi senggang sebelum sibuk, mikirin sibuk kerjaan dunia nggak habis-habis. Diisi dengan ini, dengan ini, dengan ini. Senggangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Mumpung kalian kaya sebelum miskin. Kekayaan milik Allah hakikatnya dititipkan sama kita. Jangan pelit, simpan harta kalian di tangan kalian, jangan di hati kalian. Kalau di hati mah dihitung mulu, koret banget sama orang. Di tangan punya Allah, sok. Kita berpikir ini milik Allah, kembali kepada Allah. Disedekahkan di jalan Allah. Masya Allah. Kemudian apalagi? Mumpung kalian masih hidup sebelum mati. Udah mati, mandi, dimandiin, baju dikapanin, ke kubur nggak ada jalan sendiri, digotong. Yuk mumpung ini yang 5 manfaatkan sebelum datangnya yang 5. Begitu Rasul mengatakan. Karena kualitas hidup di akhirat tergantung kualitas hidup di dunia. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas di alam akhirat tergantung kualitas di dunia. Makanya menghidup, yuk tingkatkan kualitas hidup kita di jalan yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Begitu seharusnya. Nah, dalam Islam bagaimana bagaimana Islam mengajarkan kita memanage waktu, mana yang menjadikan utama, yang prioritas, Pak? Yang prioritas perintah Allah. Misalnya kita lagi kerja nih, dur lohor, rapat berhenti, stop. Sholat heula. Masya Allah. Salasun man kunna pihi wajar halawatan minal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri kalian terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dengan yang lain. Lagi sibuk Anda, datang waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkirkan dunia, panggilan Allah datang kita. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemenangan, mengajak sholat ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang paling nyaman buat kita. Baiklah Mah, kalau begitu nanti kita lanjutkan lagi ya Mah ya. Masya Allah, jamaah tentunya ini manajemen waktu dalam Islam sangat penting untuk disimak. Untuk itu jangan kemana-mana jamaah, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, manajemen waktu. Ya. Ini pastinya juga banyak netizen-netizen yang mau bertanya Mah. Sok. Ini jamaah yang mau bertanya. Yang pertama adalah, izin ya Mas Bedu ya. Adalah Zakir MN Zakir. Syah. Sok. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Zakir. Galau nih Mah. Ada apa? Kan sekarang Zaki kelas 12. Mana PTM lagi, tatap muka gitu Mah. Mau belajar lagi nih buat UTBK, tes masuk perguruan tinggi negeri. Rasanya kok nggak sempet-sempet ya. Kayak waktu tuh berasanya kayak kurang terus. Gimana ya Mah tipsnya bisa kita manfaatin waktu yang sedikit ini. Paling susah diatasi sih rasa males nih Mah, pencerahannya dong Mah. Ya. Zakir, nenek sarankan kamu punya agenda. Misalnya Zakir sekarang udah kelas 3 SMA kan? Kelas 12. Sebentar lagi masuk perguruan tinggi. Kalau Zakir punya target, saya harus cum laude misalnya. Harus masuk perguruan tinggi misalnya. Dengan beasiswa. Misalnya. Itu banyak kan. Nilai Anda tinggi, maka ibu Anda tidak bingung, gratis. Bahkan dapat beasiswa tiap bulan buat kamu jajan. Iya. Semua tergantung kepada Zakir, nenek sarankan. Rasulullah bersabda, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau Anda pengen masuk perguruan tinggi, kemudian pengen dapat beasiswa, yakinkan. Orang bisa, saya bisa. Jangan begini. Emang ditakdirkan jadi orang bodoh saya. Ya Allah. Tiap ngapal susah, belet, nggak kayak orang-orang. Astagfirullah. Minimal Anda ngomong 3 kali, kedengeran oleh seluruh tubuh pori-pori Anda,
jadilah itu yang terjadi. Song-song masa depan Zakir. Nenek doakan, pasti bisa. Jangan buang-buang kesempatan. Zakir mengakui kemalasan. Kemalasan itu godaan setan yang terkutuk. Kalau Anda mengikuti godaan setan Zakir, gak sayang waktu. Iya, gak menyesal. Yuk, nenek doakan biar Zakir dan Zakir-Zakir yang lain buang kemalasan. Karena itu godaan setan, lawan. Karena Allah dan semua waktu dipertanyakan oleh Allah. Bukankah hadis Nabi mengatakan tidak akan bergerak kaki seorang hamba Allah di yaumil akhir? Sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Untuk apa kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Untuk apa ilmumu? Dipakai apa seluruh tubuhmu? Ini titipan dari Allah yang di hadapan Allah akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Itu harus Anda ketahui. Seperti itu ya, Dek ya. Zakir. Semangat, jangan malas. Mah, apa yang bakal terjadi nih Mah kalau kita hidup tanpa manajemen waktu nih Mah? Terserah kita, orang dia bilang, gue mah hidup ngalir aja lah seperti air. Salah. Wal asr. Innal insana lafi husrin. Illal ladina amanu wa amilus solihah. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa. Sungguh manusia itu rugi siapapun tanpa kecuali. Kecuali 3. Beriman. Ibadah. Beramal soleh. Nasihat menasihati dalam kebaikan. Dalam kesabaran. Sabaran. Artinya hablum minallahnya 1. Realisasi daripada hablum minallah beriman kepada Allah ini 3. Ya kan? Beramal soleh. Bermuamalah bagaimana kita bermuamalah dengan orang. Ini realisasi dari keimanan kepada Allah. Kemudian apa lagi? Nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian dalam kebaikan. Kebaikan. Artinya hablum minallahnya 1, hablum minasnya 3. Kalau ini dikerjakan, maka kita jadi orang yang beruntung. Sekarang jangan lihat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Sudahkah benar beriman kepada Allah? Dengan ibadah yang benar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali ibadah kepada Allah. Udah pada benar belum ibadah kita? Sesuai nggak dengan perintah Allah dan Rasulnya? Yang kedua, kalau kita pengen jadi orang beruntung kata Allah, wa amilus solihat. Karena kita tujuan yang kedua diciptakan di alam dunia oleh Allah buat bermuamalah. Wa idza qala lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Khalifatu fil ard. Nah, benar nggak kita bermuamalah? Sombong nggak? Merasa lebih hebat nggak? Merasa punya kelebihan dengan orang lain nggak? Bagaimana bergaul dengan manusia lain? Bergaul dengan binatang? Bergaul dengan pohonan? Tumbuhan dengan alam sekitar? Tanya dengan kita, udah bener belum? Galak nggak sama kucing? Nah. Kucing nyolong deng-deng, nyolong ikan diguyur. Ya. Ada yang dibasok. Bener, tuh mah tuh di rumah ada kucing pintang, kasihan kakinya. Mungkin diserempeng sama orang gitu, pakai pisau dan seterusnya. Luka ininya. Artinya muamalah Anda belum benar. Ternyata belum cukup. Nasihat menasehati dalam kesabaran. Sabar ya, ini musibah. Musibah. Tidak ada yang tidak punya musibah, semua pasti. Tapi sesuai kemampuan iman kita. Tapi yang namanya nasehatin orang gampang. Apakah orang yang berikan nasihat udah bisa melaksanakan apa yang nasehatin? Nah, belum iya. tentu. Belum tentu. Omdo ngomong doang. Kalau sama orang gampang nasehatin, kalau dia belum tentu. Makanya Rasul mengajarkan ibda binafsik. Sebelum ngajarin orang, kita dulu nih. Soal orang lain nurut apa enggak, terserah. Kewajiban kita mengajak mereka. Bagaimana kalau anggapan orang yang, wah kan manajemen waktu yang baik itu adalah dengan kejar akhirat terus. Jadi dia berdiam diri di masjid terus, sholat terus. Gimana tuh Mah? Salah. Rasulullah SAW ke masjid. Ada orang dari subuh masih berdoa aja. Ya. Rasul nanya, Bapak ngapain Pak? Lagi berdoa ya Rasulullah, emang kenapa? Saya banyak utang. Rasul bilang, pulang ke rumah, cari kampak, cari golok, pergi ke hutan, cari kayu bakar, jual ke pasar. Ya. Kalau berdoa doang nggak bakalan. Turun. Jadi Islam mengajarkan tidak cukup hanya ibadah. Tapi bagaimana kita bergerak. Tidak ada buang waktu, tidak ada buang kesempatan, tidak ada entar-entar habis kerjaan ini, melanjutkan kerjaan ini. Targetnya jelas, insya Allah dia berhasil. Seperti itu ya Mas. Berarti manajemen waktu yang baik itu harus ada keseimbangan ya Mah? Betul. Antara kerja, ibadah, sama istirahat. Ada juga yang nggak kenal istirahat nih Mah? Salah. Tubuh ini butuh istirahat.
Makanya ada sejarah 3 orang laki-laki datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah nggak ada. Ada Siti Aisyah. Mereka bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah? Siti Aisyah mengatakan, ada kalanya ibadah tahajud, ada kalanya tidur, ada kalanya melayani istrinya, ada kalanya berpuasa, ada kalanya berbuka, ada kalanya berdakwah, ada kalanya tinggal di rumah dengan anak-anak dan keluarga. Kata 3 orang tadi, ya Allah gampang. Yang satu bilang saya mah tidak akan tidur-tidur, ibadah tiap malam. Masya Allah. Yang satu bilang saya tidak akan punya istri, biar ibadah biar daripada ngelayanin istri. Yang satu bilang saya mau puasa sepanjang tahun. Rasul pulang, Siti Aisyah bicara, ada tamu nih. Rasul bilang besok saya ketemu mereka. Begitu ketemu Rasul nanya, kemarin bicara apa di depan rumahku? Dia mengatakan ini. Rasul bilang, demi Allah yang aku ada di tangannya, yang mengutus aku, kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Hidup ini harus seimbang. Mata ada saatnya tertidur, ada saatnya melek. Coba kalau melek terus, letoy kita. Perih, masuk debu. Makanya Rasul ada saatnya tidur, ada saatnya ibadah. Perut ini punya hak untuk makan. Iya. Ada saatnya puasa, ada saatnya makan. Jadi salah kalau puasa sepanjang tahun. Makanya haram 5 hari puasa. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, 11, 12, 13, haram. Nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Yang pasti memang harus ada keseimbangan. Ada kalanya perlu kita makan, ada kalanya kita buka puasa. Ada kalanya kita dengerin tausiah Mama, ada kalanya kita lihat pesan-pesan yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Kalau masih sendiri sih enak mah, kita bagi waktunya ya Maya. Tapi kalau sudah berkeluarga dan dengan pekerjaannya itu bagaimana tuh sulit banget mah bagi waktunya itu mah. Masya Allah, maaf ya Bedu. Kata Bedu kalau sudah berkeluarga bagaimana? Mama yakin diatur keluarga kita. Istri Anda, semenjak ketemu Anda, saya orangnya disiplin waktu. Jam sekian, jam sekian. Mama kalau janji sama orang jam sekian, gue tinggal, gak ada urusan gue punya jam. Karena kita punya target yang lain, gak bisa mama begitu. Didik istri kita, suami kita, anak-anak kita. Ya. Tanya sama mereka, pernah mama terlambat? Enggak. Tidak. Kecuali kalau jalanan macet. Mama berani naik ojek demi menghargai orang lain. Masya Allah. Jangan digampangin. Hah, gampang. Kadang-kadang alasan. Sampai di mana? Di jalan yang mana dulu? Iya, jalan kebenaran. Jalan depan rumahnya, mah. Makanya punten, sekali lagi, hargai waktu. Sampai datang hari kiamat, waktu tidak akan kembali. Ya Allah. Iya, kadang-kadang kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak untuk mandi tepat waktu aja susah. Anak mau mandi. Biasakan. Kalau dibiasakan, insya Allah terbiasa. Cuman kadang-kadang emang nyebelin. Sekarang Bedu, mama ngeliat cucu mama mau ngejum. Kadang-kadang kagak mandi. Ujuk-ujuk pakai kudungan. Kenapa gak mandi? Manyun aja. Setan ngegoda anak kecil. Kalau giliran baca surat, suruh guru jadi apalin, hari ini Anda 5 ayat. Susah. Giliran tiktokan 17 Agustus la ilaha illallah, gak sampai 2 jam. Apal tuh anak tuyul. 7 tahun. Anak kecil digoda, apalagi kita. Makanya kita lawan godaan setan dengan kemalasan. Baik, kalau begitu mah. Ini ada di Instagram, sepertinya tadi Mama juga sudah sampaikan. Mungkin ini Mama silahkan jawab singkat aja ya Mah. Dari Hokage Alfa. Assalamualaikum Mah. Gimana caranya agar waktu yang digunakan menjadi bermanfaat sesuai anjuran agama Islam Mah? Betul. Ya. Kita yang memprogram waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Kita yang punya target, punya agenda. Jam sekian ini, jam sekian ini, itu wajib kita laksanakan. Kecuali mulur sedikit karena kesibukan kita, karena yang sulit untuk diselesaikan, itu gak masalah. Yang penting besok kita atur lagi, ternyata ini salah. Tambahin 5 menit lagi misalnya. Dan itu Mama melaksanakannya. Iya Mah. Gitu. Karena waktu yang diberikan Allah itu nggak bisa kita kurangin, nggak bisa kita tambahin ya. Jadi semua orang diberikan waktunya sama Zahra. Sama. Sehari semalam 24 jam. Sekarang begini. Kalau orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dia udah bekerja, udah baca Quran, udah ibadah, udah dia dapat duit, udah dapat makanan, udah bisa beli makanan buat keluarga. Sementara punten, yang berleha-leha yang tadi, punya cita-cita di orang kaya, hobi rebahan. Mama tanya, dapat duit nggak? Kagak.
Waktunya habis nggak? Habis. Lapar nggak? Lapar. Haus nggak? Haus. Apa untungnya? Rugi total dunia akhirat. Yuk, siapapun yang selama ini berleha-leha, apa dia hobi rebahan, bangkit. Rebahan tidak ada gunanya. Makanya ada 3 yang dicintai oleh Allah, 3 yang dibenci oleh Allah. Mana yang dicintai oleh Allah? Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Yang dibenci oleh Allah, banyak makan, banyak tidur, banyak bicara. Kalian bayangin, orang yang banyak makan waktu. Tuh. Ayo dimakan. Banyak tidur, Habisin buang waktu. Buang waktu. Banyak ngomong, ngecabrak aja ngomong. Aduh. Itu 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah. Jadilah kita yang dicintai oleh Allah. Sedikit makan. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Sedikit tidur. Tajajapa jududukum anil madoji yad'una haupahu wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang perutnya jauh dari tempat tidur, artinya bangun melulu. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, lalu bertasbih kepada Allah, dan mereka banyak bersedekah dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Tuh yang disukai oleh Allah. Iya, mah. As-Sajdah ayat 16. Dalam keseharian itu kadang-kadang kita tuh bingung mau nothing to do, kayak kita mau ngapain lagi nih, kita mau ngapain. Itulah kenapa ada istilah mau kemana, mau makan angin. Nah, Apa di sini nggak ada angin? Cari angin. Di mana-mana oksigen ada. Mau kemana? Mau buang waktu. Ngapain dibuang-buang waktu, dimanfaatin? Siapa tahu lagi jalan-jalan lo mati. Ya. Mikir tahu. iya, Itu yang salah. iya, baiklah. Makan angin lah, buang waktu lah. Justru di mana-mana oksigen ada. Kecuali di bawah tanah barangkali oksigen kurang. Iya Allah, ada aja ya Maya. Tapi Itu Masya yang Allah, salah. Terima kasih banyak. Makanya kita yang ngerti tentang agama, yuk manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya. Karena waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali kepada kita. Masya Allah, terus berputar. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Nah jamaah, Alhamdulillah hari ini kita diingetin sama Mama ya, mengenai bagaimana memanage waktu, manajemen waktu dalam Islam. Seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa kita harus meneladani Rasulullah untuk bagaimana bisa membagi waktu kita, keseimbangan antara bekerja, beristirahat, dan tentunya juga untuk beribadah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum mati, lalu juga ada muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan juga tentunya Sehat untuk sebelum sehat sakit. sebelum sakit. Nah, Masya Allah. Semuanya harus kita ingat. Yuk berdoa yuk biar kita selalu ingat sama Allah yuk. Silakan Mama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli. wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang menghargai waktu. Kami sadar semua manusia diberikan waktu yang sama oleh-Mu ya Allah. Namun ternyata di antara kami berbeda-beda cara menghargai waktu. Ada yang benar-benar waktu yang dimanfaatkan jalan yang Kau ridhoi, di jalan yang Rasul-Mu ridhoi, menjauhkan segala yang dilarang oleh-Mu, yang dilarang oleh Rasul-Mu. Namun ada juga orang yang berleha-leha melewati waktu dengan seenaknya. Namun yang paling parah ya Allah, ada di antara kami yang waktu berjalan tapi mereka memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, tolong sadarkan kami ini ya Allah. Biar semuanya menyadari waktu sampai datangnya kiamat tidak akan kembali. Karena Engkau pun menyatakan sungguh merugi manusia semuanya kecuali orang yang beriman. Orang yang beramal soleh. Orang nasihat masih dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Jadikanlah kami ya Allah orang yang selalu ibadah kepadamu ya Allah. Beriman kepadamu ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang selalu bermuamalah dengan baik sesuai dengan perintahmu ya Allah. Jadikan kami menyadarkan diri kami orang lain untuk sabar. Jadikan kami orang yang selalu menasehati dalam kebenaran. Dimulai dengan diri kami tentunya ya Allah. Tanamkan dalam diri kami agar kami tidak menjadi orang yang merugi ya Allah. Bimbing kami jalan-Mu yang benar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.